Bertemu Erick Thohir, Presiden FIFA apresiasi Timnas Indonesia lolos babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang dan hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos dari babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC dikabarkan telah menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Inilah 3 kerugian bagi Timnas Indonesia. Iran terancam dicoret dari Piala Dunia 2026. Apa dampak bagi Timnas Indonesia? Qatar gagal jadi tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia pasca diserang Iran. Ini jarak stadion dengan TKP serangan. Beri pujian setinggi langit pada Stefano Lillipali, ini kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mulai diserang pengamat bola Indonesia, dinilai blunder karena masih panggil 2 pemain ini. Siapa sajakah mereka? Apa alasan pengamat? Ini baru mantap. Klub Italia siap pecahkan rekor transfer demi Jai Itzes. Bertemu Erick Thohir, Presiden FIFA apresiasi Timnas Indonesia lolos babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden FIFA, Gianni Infantino, memberi apresiasi atas keberhasilan Timnas Indonesia tembus putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Belum lama ini, Presiden FIFA memang bertemu dengan Erick Thohir. Pertemuan itu untuk membahas perkembangan sepak bola dunia. 1. Perjuangan Timnas Indonesia diapresiasi. Timnas Indonesia diketahui berhasil melaju ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket putaran 4 didapat usai skuad Garuda finish di urutan keempat pada putaran 3 kualifikasi. Erick mengungkapkan keberhasilan Timnas Indonesia mendapat apresiasi dari Presiden FIFA. Pujian kepada Timnas Indonesia disampaikan oleh Gianni kepada Erick saat menghadiri acara FIFA Executive Football Summit 2025 di Miami, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan pertemuan antara para pemimpin member Associations untuk membahas perkembangan sepak bola dunia. Selain memberi apresiasi atas keberhasilan Timnas Indonesia, Gianni juga menyerahkan penghargaan kategori Gold kepada PSSI. Terima kasih kepada Presiden FIFA, Mr. Gianni Infantino yang selalu memberikan kepercayaan kepada PSSI untuk terus membangun sepak bola Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya juga memberikan update kepada Presiden Gianni tentang progres transformasi sepak bola Indonesia, tulis Erick dikutip dari akun Instagram pribadinya. Selain memberikan penghargaan kategori Gold karena keberhasilan dalam menjalankan proyek PSSI National Training Center, Presiden Gianni juga mengapresiasi pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tambahnya. Peluang dan hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos dari babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana peluang dan hitung-hitungan skuad Garuda lolos dari babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia patut kita ulas dan cermati. Sebab, format di putaran ini akan berbeda dengan sebelumnya. Skuad Garuda melaju ke fase berikutnya usai finish di posisi 4 pada grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Patrick Kluivert mengumpulkan 12 poin dari 10 pertandingan. Dari grup C, Timnas Indonesia berlaga di putaran 4 bersama Timnas Arab Saudi. Skuad asuhan Hervé Renard itu finish di posisi 3 dengan raihan 13 angka. 1. Jadwal dan lokasi undian. Selain Indonesia dan Arab Saudi, ada 4 negara lain yang lolos ke fase berikutnya. Mereka adalah Timnas Qatar, Grup A, Timnas UEA, Grup A, Timnas Oman, Grup B, dan Timnas Irak, Grup B. Lantas, kapan undian akan dilangsungkan? Laman resmi AFC mengonfirmasi, drawing putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 17 Juli 2025. Nantinya, 6 negara tersebut dibagi ke dalam 2 grup berisi masing-masing 3 tim dengan sistem round robin. AFC juga sudah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah di putaran 4 yang akan digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. 2 juara grup akan merebut 2 tiket otomatis terakhir ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan, 2 runner-up grup akan diadu lagi untuk memperebutkan 1 slot di playoff antar konfederasi. 2. Hitung-hitungan lolos babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu, bagaimana caranya Timnas Indonesia lolos dari babak keempat? Jika ingin merebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026, tidak ada cara lain kecuali menang 2 kali. Dengan 6 angka, Timnas Indonesia pasti akan jadi juara grup. Sementara, 1 kali menang dan 1 seri alias 4 angka, kemungkinan besar hanya membuahkan tiket ke babak kelima untuk menghadapi runner-up grup lain. Bagaimana dengan 3 poin?
Di atas kertas, angka ini cukup aman untuk posisi 2. Namun, timnas Indonesia perlu memastikan satu tim lain di grup tidak merebut satu kemenangan. Jika itu yang terjadi, maka perhitungan akan sedikit rumit lantaran melibatkan head-to-head juga selisih gol. Itulah hitung-hitungan timnas Indonesia lolos dari babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjuangan tim merah putih tentu layak didukung penuh. AFC dikabarkan telah menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Inilah 3 kerugian bagi timnas Indonesia. 1. Kurangnya dukungan supporter. Laga tandang membuat timnas Indonesia kehilangan sebagian pemain ke-12 alias supporter. Yap, partai kandang yang dihelat di Jakarta selalu ramai dengan supporter. SUGBK pernah mencatatkan penonton sejumlah 70.000 saat timnas Indonesia menjamu Australia, 10 September 2024 lalu. Dukungan supporter membantu energi pemain timnas Indonesia bertambah. Terlebih kelompok supporter timnas Indonesia yang dikenal kreatif dengan yel-yel dan koreografi kebanggaannya. Namun sebaliknya, jika melakoni partai tandang, kuota supporter timnas Indonesia bakal berkurang. Terlebih jika timnas Indonesia bertanding melawan tim tuan rumah. 2. Statistik tak berpihak. Secara statistik menang kalah, hasil tak berpihak kepada laga tandang timnas Indonesia. Dari total 4 lawatan di ronde 3, timnas Indonesia belum meraih kemenangan sama sekali. Timnas Indonesia mencatat masing-masing 2 kalah dan imbang. Kekalahan didapat di markas Australia 4-0 dan Cina 2-1. Sementara hasil imbang pada laga melawan Bahrain 2-2 serta Arab Saudi 1-1. Statistik tersebut tidak lebih baik ketika timnas Indonesia menggelar partai kandang, yang dimana timnas Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan di Jakarta. Momen tersebut terjadi ketika mengalahkan Arab Saudi 2-0 dan Bahrain 1-0. Sementara 2 partai sisanya terbagi menjadi hasil kekalahan dari Jepang 0-4 dan menahan imbang Australia 0-0. Dengan paparan di atas, performa timnas Indonesia sedikit menurun ketika melakoni partai tandang. Hal tersebut pun menjadi ancaman saat ronde 4 digelar di markas Bahrain maupun Arab Saudi. 3. Persiapan yang mepet. Terakhir, potensi kerugian timnas Indonesia juga terkait waktu persiapan yang mepet. Perlu diketahui, jadwal ronde 4 akan dilangsungkan secara berdekatan dengan jadwal kompetisi awal musim 2025-2026. Maka para pemain timnas Indonesia berpotensi sibuk dengan agenda masing-masing klub. Para pemain timnas Indonesia sendiri berkarier di kompetisi yang beragam. Ada yang dari Liga 1 Indonesia, Eredivisie, Bundesliga, Major League Soccer, Serie B, hingga Championship. Namun, ketika jeda internasional tiba, para pemain timnas Indonesia langsung mengalihkan fokus ke ronde 4. Para pemain akan menempuh perjalanan udara ke lokasi pemusatan latihan yang telah ditentukan. Diperkirakan, lokasi TC akan dihelat di tempat timnas Indonesia bermain. Namun, dengan latar belakang kompetisi yang beragam dapat menyebabkan perbedaan kedatangan para pemain timnas Indonesia. Hal tersebut pun berpotensi menghambat persiapan timnas Indonesia di jadwal mepet menuju pertandingan. Andaikan timnas Indonesia yang menjadi tim tuan rumah ronde 4, permasalahan di atas setidaknya dapat lebih diatasi. Pasalnya para pemain dari klub Liga 1 tidak usah jauh-jauh bertolak ke lokasi TC. Dan persiapan timnas Indonesia pun jauh lebih matang di jadwal yang super padat. Bagaimana menurut kalian? Iran terancam dicoret dari Piala Dunia 2026. Apa dampak bagi timnas Indonesia? Timnas Iran terancam dicoret dari daftar peserta Piala Dunia 2026 sekalipun sudah lolos. Lantas, apakah hal itu akan berdampak ke timnas Indonesia? Mehdi Taremi dan kawan-kawan sukses menjadi juara grup A putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bahkan sudah memastikan diri lolos sejak matchday 8 pada Maret 2025. Namun, situasinya tidak menguntungkan. Apalagi, saat ini Iran tengah terlibat konflik dengan Israel, salah satu sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. 1. Masuk daftar hitam. Bein Sports mengabarkan, pemerintah Amerika Serikat telah memasukkan Iran dan warga negaranya dalam daftar hitam atau daftar cekal untuk masuk ke negeri Paman Sam. Mereka tidak akan bisa masuk ke dalam wilayah negara tersebut. Alhasil, ada kemungkinan para pemain timnas Iran dilarang memasuki wilayah AS, yang akan jadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko. Hal ini turut jadi perhatian buat FIFA. Badan sepak bola dunia itu dikabarkan sedang melobi pemerintah AS untuk mengizinkan timnas Iran bermain di Piala Dunia. Media El Paso Times menyebut, aturan tersebut memberi pengecualian untuk atlet, pelatih, dan ofisial tim, yang akan turun di Piala Dunia 2026 dan Olimpiade 2028. Ini tentu jadi kabar baik.
Namun, warga negara Iran tetap tidak bisa datang langsung ke AS untuk mendukung perjuangan negaranya. Mereka tetap bisa mengajukan visa dengan beragam syarat ketat seperti memiliki kewarganegaraan ganda, memiliki sanak keluarga di AS, atau urusan kenegaraan. 2. Pengaruh ke timnas Indonesia. Dicoretnya Iran akan jadi skandal besar di dunia olahraga. Lalu, apa pengaruhnya buat timnas Indonesia? Yang pasti, FIFA dan AFC akan menambah satu slot lagi untuk menggantikan posisi Iran. Saat ini, timnas Indonesia akan berjuang di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bersaing dengan 5 negara lain untuk memperebutkan 2 tiket tersisa ke putaran final. Jika Iran dicoret, ada kemungkinan tiket dari putaran 4 akan bertambah. Yang pasti, timnas Indonesia perlu fokus mempersiapkan diri jelang fase tersebut, yang akan dihelat pada 8-14 Oktober 2025 di Arab Saudi dan Qatar. Qatar gagal jadi tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia pasca diserang Iran? Ini jarak stadion dengan TKP serangan. Kepastian Qatar sebagai tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat ini bisa dikatakan tengah mengambang tidak jelas. Hal ini terjadi setelah Iran dilaporkan meluncurkan 6 rudal ke ibu kota Qatar, Doha pada Senin malam waktu setempat, 23 Juni 2025. Menurut laporan Axios, 6 rudal tersebut diduga menyasar pangkalan militer Amerika Serikat, Al-Udeid yang berlokasi cukup strategis di jantung negara Qatar. Karena peristiwa penyerangan Iran serta penutupan zona udara penerbangan di kawasan Qatar akibat eskalasi tersebut, tampaknya relokasi akan menjadi pilihan bagi FIFA ataupun AFC. Pemindahan lokasi stadion saja di dalam negara Qatar tampaknya bukan pilihan bagi FIFA maupun AFC mengingat jarak tiap stadion terbilang cukup dekat dari jangkauan rudal dari Iran. Berikut adalah analisa jarak antara stadion-stadion yang dipakai Qatar pada Piala Dunia 2022 lalu dengan lokasi kejadian pangkalan udara Al-Udeid yang menjadi objek serangan utama Iran pada awal pekan ini. Seperti yang diketahui sebelumnya, 8 stadion yang digunakan untuk Piala Dunia 2022 lalu tersebar di 5 kota yakni Lusail, Al-Khor, Doha, Al-Wakrah, dan Al-Rayyan. Hal ini membuat penyelenggaraan laga round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di kota Doha bisa dibilang masih beresiko tinggi. Hal senada juga dapat terjadi pada kota Al-Rayyan yang menampung 2 stadion di Piala Dunia 2022 lalu, yakni Education City Stadium dan Ahmad bin Ali Stadium. Al-Rayyan sendiri berlokasi sekitar 20 hingga 30 km dari pangkalan udara Al-Udeid. Berdasarkan lokasi stadion, Education City Stadium hanya terletak 10 km ke barat dari pusat kota Doha. Dengan demikian, jarak Al-Udeid ke Al-Rayyan diperkirakan masih begitu dekat dari jangkauan rudal Iran. Lusail. Kota Lusail sendiri memiliki Lusail Iconic Stadium yang ikut menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 lalu. Stadion ini sendiri berjarak 20 km ke utara dari pusat kota Doha. Meskipun cukup jauh dari pangkalan udara Al-Udeid, posisi Lusail justru juga bisa dibilang masih rawan. Karena berada di utara kota Doha, rudal Iran bisa dibilang hanya perlu menempuh jarak lebih pendek bila mereka ingin mengirimkan rudal ke wilayah Lusail. Al-Khor. Kota Al-Khor ikut menjadi tuan rumah pada Piala Dunia 2022 lalu dengan menyumbangkan kontribusi melalui Al-Bayt Stadium. Stadion ini sendiri berada sekitar 50 km dari kota Doha. Sama halnya dengan Lusail, semakin ke utara wilayah kota di Qatar tersebut maka semakin mudah bagi rudal Iran untuk menjangkau wilayah tersebut. Al-Wakrah. Kota Al-Wakrah yang memiliki Al-Janoub Stadium juga bisa dibilang tak bisa menjadi lokasi ideal untuk laga round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bila masih digelar di Qatar. Hanya berjarak 20 km ke selatan dari kota Doha, jarak yang ditempuh oleh rudal Iran untuk menjangkau wilayah tersebut bisa dibilang cukup serupa dengan apa yang mereka butuhkan untuk menjangkau pangkalan udara Al-Udeid. Beri pujian setinggi langit pada Stefano Lillipali, ini kata Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert beri pujian setinggi langit pada Stefano Lillipali yang kembali ke skuad. Setelah absen cukup lama dari panggilan timnas Indonesia, Stefano Lillipali akhirnya kembali dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat skuad Garuda. Terakhir kali Lillipali mengenakan seragam merah putih adalah pada Maret 2023, saat menggantikan Egy Maulana Fikri yang mengalami cedera dalam pertandingan melawan Burundi. Setelah 2 tahun berlalu, Kluivert menilai inilah saat yang tepat untuk menghadirkan kembali pengalaman dan kualitas Lillipali ke dalam tim. Ya, saya memanggil dia, Lillipali, karena dia memiliki kualitas, kata Patrick Kluivert dalam sesi latihan di Bali United Training Center pada awak media. Selain itu, pengalamannya juga sudah lama di Timnas Indonesia dan Liga Indonesia. Sosoknya selalu menarik untuk kita. Dia punya pengalaman yang bisa dicontoh oleh pemain muda, tambahnya. Lillipali saat ini membela Borneo FC dan tampil konsisten sepanjang musim Liga 1 2024 i 2025.
Ia mencatatkan 8 gol dan 10 assist dalam 30 laga bersama tim asal Kalimantan itu. Keberhasilannya membawa Borneo FC tampil solid di papan atas klasemen Liga 1 turut memperkuat alasan pemanggilan kembali dirinya ke timnas. Secara keseluruhan, Lily Pali telah tampil dalam 30 pertandingan internasional bersama timnas Indonesia dan mencetak 3 gol. Ia merupakan bagian dari skuad yang tampil di Piala AFF dan Asian Games dalam beberapa edisi terakhir. Meski tak muda lagi, pengalaman dan ketenangannya di lini tengah kerap menjadi pembeda. Masuknya Lily Pali ke dalam daftar pemain menunjukkan bahwa Kluivert mempertimbangkan keseimbangan antara pemain muda dan senior. Pelatih asal Belanda ini tampaknya tengah mencari sosok pemimpin di lapangan yang mampu menjaga ritme permainan dan memberikan pengaruh positif di luar lapangan. Lily Pali bisa berperan sebagai gelandang serang atau playmaker yang menjadi penghubung antara lini tengah dan lini depan, memaksimalkan kreativitas di area sepertiga akhir lapangan. Selain itu, peran Lily Pali juga penting dalam membimbing nama-nama muda seperti Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner yang diharapkan tampil maksimal di dua laga krusial tersebut. Dengan kombinasi pengalaman dan visi bermain, ia diyakini bisa menjadi motor serangan sekaligus mentor di lapangan. Pemanggilan Lily Pali menjadi bukti bahwa Patrick Kluivert tidak semata-mata berpatokan pada usia, melainkan pada performa dan kontribusi nyata di lapangan. Ini juga mengirim pesan kepada seluruh pemain bahwa konsistensi di level klub tetap menjadi pertimbangan utama untuk menembus skuad timnas. Dia punya pengalaman yang bisa dicontoh oleh pemain muda, tegas Kluivert. Dengan kembali mengenakan jersey merah putih, Stefano Lily Pali berpeluang menambah caps dan kontribusinya bagi bangsa. Patrick Kluivert mulai diserang pengamat bola Indonesia dinilai blunder karena panggil dua pemain ini. Siapa saja mereka dan apa alasan pengamat? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mendapat serangan dari pengamat sepak bola tanah air usai dinilai blunder karena membawa Rafael Struijk dan Nathan Chuaon. Serangan itu diberikan oleh pengamat, yakni Akmal Marhali, yang mempertanyakan keputusan Patrick Kluivert memanggil pemain yang minim menit bermain. Dalam program Nusantara TV, Akmal Marhali menyebut pelatih asal Belanda itu menjilat ludahnya sendiri karena memanggil Rafael Struijk dan Nathan Chuaon ke timnas Indonesia. Pria yang dikenal sebagai koordinator Save Our Soccer Sauce itu mengenang pernyataan Patrick Kluivert yang mengaku akan memberikan kesempatan untuk pemain dengan menit bermain yang banyak. Namun faktanya, legenda Ajax Amsterdam itu justru tetap memanggil pemain dengan minim menit bermain seperti Rafael Struijk dan Nathan Chuaon. Akmal Marhali juga menambahkan, untuk kategori pemain diaspora, masih ada pemain dengan jam terbang tinggi seperti Elkan Bagat yang justru diabaikan oleh Patrick Kluivert. Kluivert awalnya datang ke Indonesia, menjadi pelatih menyatakan bahwa akan memberikan kesempatan kepada pemain yang punya jam terbang, singgung Akmal Marhali. Tapi faktanya kan, di antara sekian pemain diaspora, yang tidak dibawa kan cuma dua. Rogner Oratmangoen karena sedang sakit. Yang kedua adalah Elkan Bagot karena masalah teknis. Lanjutnya, tak hanya membandingkan jam terbang Rafael Struijk dan Nathan Chuaon dengan pemain diaspora lainnya, Akmal Marhali juga membandingkan jam terbang kedua pemain itu dengan pemain Liga 1. Akmal Marhali menyebut nama-nama seperti Beckham Putra, Mark Klok, dan Adam Alis yang punya jam terbang mumpuni ketimbang Rafael Struijk dan Nathan Chuaon di klubnya musim ini. Dari fakta tersebut, Akmal Marhali pun turut menyinggung PSSI mengenai pemanggilan dua pemain minim menit bermain itu. Ini jadi pertanyaan yang harus dijawab PSSI. Apa dia Struijk dan Nathan ketika jadi WNI syaratnya harus main terus di timnas? Tambah Akmal Marhali, pemanggilan Rafael Struijk dan Nathan Chuaon memang tengah menjadi sorotan karena keduanya tak punya kiprah mentereng bersama klubnya di musim ini. Di musim ini, Rafael Struijk hanya tampil selama 239 menit dalam 10 pertandingan bersama Brisbane Roar di A-League. Sementara Nathan Chuaon tercatat hanya bermain selama 127 menit dari 3 pertandingan bersama Swansea City di segala ajang musim ini. Jika diakumulasikan, total menit bermain Rafael Struijk dan Nathan Chuaon, yakni 466 menit. Itu jauh lebih sedikit dari Elkan Baget yang tampil 1441 menit bersama Blackpool di musim ini. Karenanya, pemanggilan Rafael Struijk dan Nathan Chuaon itu, serta diabaikannya Elkan Baget, membuat Patrick Kluivert menjadi sorotan. Apalagi timnas Indonesia dalam waktu dekat akan melakoni 2 pertandingan menentukan saat melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan status pertandingan itu sebagai laga penting, timnas Indonesia harusnya memanggil pemain yang tengah dalam performa terbaik dan punya jam terbang mumpuni di level klub. Ini baru mantap. Klub Italia siap pecahkan rekor transfer demi Jai Izzes. Kontestan Serie A atau kasta teratas Liga Italia, Udinese, siap memecahkan rekor transfer demi mendapatkan Jai Izzes.
Bursa transfer musim panas 2025 turut menyeret nama Jai Itzes. Berkat performa apik bersama Venezia, bek tengah timnas Indonesia itu menjadi incaran klub-klub Eropa. Sejumlah tim berusaha memikat Itzes usai terdegradasi ke Seri B bareng klubnya. Udinese, yang finish di peringkat ke-12 klasemen Liga Italia 2024 2025, juga ikut dalam perburuan. Laporan dari Messaggero Veneto mengklaim bahwa Udinese tertarik mendatangkan Itzes. Mereka membutuhkan bek baru untuk menggantikan Jaka Bijol yang berpotensi pindah ke AC Milan atau Leeds United. Masih dari sumber serupa, Udinese bersedia menggelontorkan dana besar untuk memboyong Itzes. Klub berjulukan Lezebrete itu dikabarkan menyiapkan dana 25 juta euro atau setara 469 miliar rupiah. Andai terrealisasikan, Itzes akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Udinese. Sang kapten timnas Indonesia bakal melewati rekor Rolando Mandragora yang bernilai 20 juta euro. Adapun harga pasar Itzes menurut Transfermarkt, cuma 5 juta euro. Namun, bukan perkara mudah bagi Udinese untuk mengamankan servis bek andalan Venezia. Pasalnya, mereka harus menghadapi persaingan dengan klub lain. Juventus, Inter Milan, dan Bologna dikabarkan juga meminati Itzes. Melihat performa yang luar biasa, tak heran jika sosok berumur 25 tahun itu punya banyak peminat. Itzes bisa dibilang sebagai pemain paling konsisten di Venezia. Sepanjang musim 2024-2025, Itzes memainkan total 36 penampilan dan mencetak 2 gol. Bahkan dia dipercaya mengemban jabatan sebagai kapten tim. Itzes tak hanya gacor di klub, melainkan juga timnas Indonesia. Si pria kelahiran Belanda berperan besar membawa skuad Garuda ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak debut pada 2024, Itzes sudah memainkan 13 pertandingan dalam balutan seragam Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Swansea City resmi tidak perpanjang kontrak bek timnas Indonesia Nathan Choyaon. Bek timnas Indonesia, Nathan Choyaon, resmi tidak memperpanjang kontrak dengan Swansea City. Sebenarnya Nathan Choyaon masih memiliki kontrak bersama tim berjuluk The Swans tersebut. Nathan Choyaon masih memiliki kontrak sampai 30 Juni 2026. Meski begitu, kedua pihak memutuskan untuk berpisah jalan sebelum kontraknya berakhir. Hal ini dikonfirmasi dari postingan resmi milik klub. Nathan Choyaon berhak untuk berkomunikasi dengan klub lain sebagai calon pelabuhannya musim depan. Swansea City telah mengkonfirmasi bahwa Nathan Choyaon meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir, tulis akun resmi Swansea City. Semua orang di klub mendoakan yang terbaik untuk Nathan untuk masa depan. Lanjutnya, karir Nathan Choyaon di klub asal Wales tersebut tidak mulus. Sejak didatangkan dari Excelsior pada 2023, dirinya kurang mendapatkan jam terbang. Nathan Choyaon hanya bermain 3 kali bersama tim berjuluk The Swans tersebut. Nasib buruknya berlanjut usai harus menjalani masa peminjaman ke SC Heerenveen. Dirinya dipinjamkan selama paruh kedua musim 2023-2024. Sayang, peminjamannya kurang sukses dan dirinya jarang tampil di Swansea City. Hal yang sama juga menimpa dirinya saat di timnas Indonesia. Bek kelahiran Rotterdam tersebut resmi debut pada 21 Maret 2024 saat jumpa Vietnam. Kala itu, Nathan Choyaon diberi kesempatan debut oleh Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Selama diasuh oleh Shin Tae-yong, Nathan jadi pilihan utama di timnas Indonesia senior dan U23. Di level U23, Nathan menunjukkan penampilan impresif saat membawa Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Di level senior, dirinya jadi andalan di lini tengah bersama dengan Tom Haye dan Ivar Jenner. Sayang, penampilan Nathan tidak berlanjut usai Shin Tae-yong terdepak dari kursi pelatih. Patrick Kluivert mulai memilih pemain-pemain yang punya banyak menit bermain di 11 pertama timnas Indonesia. Hal inilah yang membuat masa depan Nathan Choyaon tidak menentu. Dirinya hanya tampil sekali di skuad Garuda saat dilatih oleh Patrick Kluivert. Lalu, di mana pelabuhan baru Nathan ke depan? Bisakah pemain 23 tahun bangkit di klub barunya? Bagaimana menurut kalian? Persentase transfer melejit, Rafael Struijk dikabarkan makin potensial ke Persib Bandung. Isu panas transfer pemain premium timnas Indonesia terus bergeliat di jagat maya. Terdekat sosok Rafael Struijk jadi perbincangan panas. Sosoknya dikabarkan diincar 2 klub Liga 1, Persib Bandung dan Bali United. Ya, Bali United digadang-gadang menjadi salah satu klub yang kekeh mengejar tanda tangan Struijk. Kabar tengah dinegonya Rafael Struijk oleh Bali United tersebut santer tersiar di jagat maya. Satu di antaranya diposting akun Instagram yang membahas seputar sepak bola tanah air beserta isu transfernya, Ouna Wakanda, 5 Juni 2025. Resmi berpisah dengan klub Australia, pemain timnas Indonesia Rafael Struijk mencoba tantangan baru yakni bermain di Liga 1 Indonesia yaitu Bali United. Bali United sendiri sedang bernegosiasi dengan Rafael Struijk. Akankah kedua belah pihak menemui kata sepakat di awal musim panas ini? Tulis akun tersebut.
Namun, hingga saat ini, belum ada update terkini terkait rumor tersebut. Selain itu, belum ada rilis resmi dari Bali United soal Rafael Struijk. Sementara itu, di tengah belum adanya update soal rumor tersebut, Rafael Struijk malah santer dikaitkan dengan Persib Bandung. Bahkan rumor Rafael Struijk dikaitkan dengan Persib Bandung ini sudah muncul di laman transfermarkt.com, Selasa, 19 Juni 2025. Di awal-awal kemunculan kabar, persentase Rafael Struijk gabung ke Persib Bandung adalah 5%. Namun, kini persentase Rafael Struijk gabung ke Persib Bandung naik. Dilansir dari laman transfermarkt.com pada Kamis, 19 Juni 2025, persentase Rafael Struijk gabung ke Persib Bandung adalah 20%. Sementara persentase Rafael Struijk ke Bali United justru tidak ada. Dari kebiasaan sistem transfer, hal itu dapat dijadikan sebagai indikasi atau sinyal bahwa Rafael Struijk lebih condong merapat ke Persib Bandung ketimbang Bali United. Peluang Persib Bandung untuk mendatangkan Rafael Struijk sangat terbuka lebar. Sebab Rafael Struijk saat ini menganggur setelah dilepas Brisbane Roar di akhir musim 2024-2025. Liga 1 disebut-sebut menjadi labuhan baru Rafael Struijk. Bermain di Liga 1 bisa menjadi batu loncatan bagi Rafael Struijk untuk mengembalikan performa terbaiknya. Diketahui, nasib Rafael Struijk di Brisbane Roar kurang begitu beruntung. Rafael Struijk hanya satu musim bersama Brisbane Roar setelah didatangkan pada 16 September 2024 dan dilepas pada 1 Juli 2025. Bersama Brisbane Roar, Rafael Struijk tampil dalam 13 pertandingan dengan mencetak 1 gol. Sementara bagi Persib Bandung, mendatangkan Rafael Struijk bisa membuat kedalaman skuad lini depan semakin tajam. Maung Bandung tinggal bernegosiasi soal gaji, fasilitas pendukung dan bonus serta hal-hal menarik lainnya agar Rafael Struijk mau merapat. Rafael Struijk sendiri berpotensi tergoda dengan rayuan Persib Bandung. Selain masalah bonus dan gaji, dua label juara Liga 1 secara back-to-back yang baru-baru ini didapat Persib Bandung berpotensi membuat Rafael Struijk tergoda untuk merapat ke Pangeran Biru. Apalagi, Persib Bandung berpotensi bermain di kancah Asia pada musim depan, yakni AFC Champions League 2 2024-2025. Bagaimana menurut kalian, klub mana yang paling cocok bagi Struijk? Akhirnya, Rizky Ridho terbuka kasih kode ke klub Eropa, dipancing Ragnar Oratmangoen. Langkah pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, menyita perhatian pecinta sepak bola nasional. Melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Senin 2 Juni, Ragnar menyampaikan dorongan moral yang kuat kepada rekan setimnya di skuad Garuda, Rizky Ridho. Pemain timnas Indonesia yang kini memperkuat FC Dender di Belgia itu secara terbuka mengisyaratkan bahwa Ridho sudah layak untuk merantau ke Eropa dan menjajal kompetisi yang lebih tinggi. Unggahan tersebut menyertakan foto Rizky Ridho saat menerima penghargaan sebagai bek terbaik Liga 1 versi Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, API. Ragnar menuliskan pesan singkat namun syarat makna, "Eropa menunggumu." Tak butuh waktu lama, Ridho pun menanggapi pesan tersebut melalui Instagram story-nya sendiri dengan balasan singkat yang menunjukkan kesiapannya, "Insya Allah bro." Interaksi singkat antara dua pilar timnas Indonesia ini sontak menuai reaksi hangat dari kalangan penggemar. Banyak yang menilai bahwa ini bukan sekadar candaan biasa di media sosial, melainkan sinyal kuat bahwa Ridho mulai dipersiapkan untuk mengambil lompatan besar dalam karirnya. Apalagi, performa Ridho musim ini terbilang gemilang bersama Persija Jakarta. Sebagai bek tengah andalan Macan Kemayoran, Rizky Ridho tampil konsisten sepanjang musim Liga 1. Ketangguhannya dalam membaca serangan lawan, kepemimpinan di lini belakang, serta kemampuan duel udara yang mumpuni menjadikannya tulang punggung pertahanan Persija. Kontribusinya membawa Persija bersaing di papan atas klasemen pun menjadi sorotan utama media dan analis sepak bola nasional. Keberhasilannya menyabet gelar bek terbaik Liga 1 dari API menegaskan bahwa Ridho adalah salah satu pemain bertahan paling menonjol musim ini. Prestasi itu juga menjadi bukti pengakuan atas kerja keras dan konsistensinya di atas lapangan hijau. Bahkan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pun menjadikan Ridho sebagai pilihan utama di lini belakang Garuda. Di sisi lain, pengalaman Ragnar Oratmangoen yang kini merumput di Eropa menempatkannya sebagai sosok panutan yang kredibel. Sebagai pemain yang pernah menjalani kerasnya kompetisi Eropa dan kini memperkuat klub Belgia FC Dender, Ragnar memahami betul tantangan serta peluang yang ada di benua biru. Oleh karena itu, dorongan dari Ragnar kepada Ridho dianggap bukan semata-mata basa-basi, melainkan motivasi tulus dari seorang senior kepada rekan setimnya. Fenomena pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri belakangan ini memang semakin meningkat. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand menjadi contoh nyata bahwa kualitas pemain tanah air mulai mendapat tempat di kompetisi luar. Ini menjadi sinyal positif bagi regenerasi timnas Indonesia yang tengah membangun kekuatan untuk level internasional. Bagi Rizky Ridho, momentum ini sangat krusial.
Di usia yang masih muda dan dengan jam terbang yang terus meningkat, peluang untuk merantau ke luar negeri terbuka lebar. Apalagi, kebutuhan akan bek tengah berkualitas di sejumlah liga Eropa tengah meningkat. Dengan bimbingan dari pemain seperti Ragnar serta dukungan kuat dari pencinta sepak bola tanah air, Ridho diharapkan bisa mengambil keputusan besar demi kemajuan karirnya. Dukungan publik terhadap pemain muda yang berani tampil di level internasional juga semakin menguat. Semangat nasionalisme yang ditanamkan dalam skuad Garuda kini mulai menunjukkan hasil melalui prestasi individu yang diakui secara profesional. Tidak berlebihan jika banyak pihak mulai berharap bahwa Rizky Ridho akan menjadi nama berikutnya yang menyusul jejak rekan-rekannya tampil di panggung Eropa. Bagaimana menurut kalian? Keputusan bela Garuda bukan keputusan yang sulit, Ula Romeni ungkap alasan utama yang membuatnya yakin dan semangat membela timnas Indonesia. Penyerang timnas Indonesia, Ula Romeni, mengungkap alasan emosional di balik keputusannya untuk membela Merah Putih. Pemain kelahiran Belanda itu menyebut pengalaman spiritual dan kedekatannya dengan masyarakat Indonesia menjadi dorongan utama memilih naturalisasi. Pertama-tama, merupakan kehormatan sangat besar dapat bermain untuk negara besar. Sepak bola sangat hidup di negara ini. Semua orang sangat antusias dan itu terlihat jelas di stadion dan penjuru negeri, ujar Romeni dalam wawancara yang diunggah akun resmi PSSI, Kita Garuda. Romeni mencatatkan debutnya bersama timnas Indonesia saat menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret lalu. Dalam laga itu pula, ia mencetak gol pertamanya bagi tim Garuda. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku keputusan untuk menjadi warga negara Indonesia, yang ia sahkan pada 8 Februari 2025, tidak datang tiba-tiba. Ia merasa koneksi batin yang kuat saat melihat langsung atmosfer stadion hingga momen bermain dengan anak-anak di salah satu permukiman di Jakarta. Seluruh pengalaman ini membuat saya sangat tertarik untuk bergabung. Jadi bagi saya, itu bukan keputusan yang sulit, ungkapnya. Darah Indonesia yang mengalir dari sang nenek yang berasal dari Medan juga menjadi pemantik emosional. Dukungan dari para penggemar Indonesia turut memperkuat keyakinannya. Sejak di Utrecht, saya sudah menerima banyak pesan langsung dan komentar di Instagram. Mereka menyampaikan harapan agar saya bergabung dengan timnas. Itu semua penuh dengan cinta, dan saya berusaha membalasnya sebanyak mungkin, ujar Romeni. Kini, Romeni sudah mencetak 2 gol dari 2 penampilannya bersama Indonesia. Gol keduanya ia buat saat timnas menekuk Bahrain 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 25 Maret lalu. Dari Nigeria ditawari bela timnas Indonesia. Victor Igbonevo mengakui sudah tercapai cita-cita sebagai pemain sepak bola. Ia bersyukur dengan pencapaiannya di Indonesia. Igbonevo mengantarkan Persib back-to-back juara Liga 1. Ia menjadi bagian Persib menjuarai Liga 1 2023 2024 dan Liga 1 2024 2025. Pemain asal Nigeria itu sebelumnya sudah mengantarkan Persipura juara Liga Indonesia 3 kali. Kesuksesan pemain 39 tahun itu tak hanya di level klub. Ia mampu menembus timnas Indonesia. Victor Igbonevo menjadi pemain timnas Indonesia dengan jalur naturalisasi. Ia pertama kali datang ke Indonesia memperkuat Persipura pada 2005. Pada 10 Oktober 2011, Victor Igbonevo resmi menjadi warga negara Indonesia dengan naturalisasi. Aku bisa katakan sudah tercapai cita-cita sebagai pesepak bola, karena aku dari Nigeria, ditawari naturalisasi dan bermain untuk timnas, kata Igbonevo, dilansir dari laman Persib. Juara di Persipura, main di Liga Champions Asia, main di AFC Cup dan datang di Persib juga juara, ujarnya. Igbonevo debut di timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Asia pada 23 Maret 2013. Saat itu timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Igbonevo dipercaya pelatih Rahmat Darmawan untuk tampil penuh menjaga jantung pertahanan Indonesia. Sejauh ini Igbonevo telah mencatatkan 13 caps di timnas Indonesia. Sementara itu, ada yang tak bisa diraih oleh Igbonevo selama berkarier di Indonesia. Ia tidak sempat merasakan trofi Piala Indonesia. Sejatinya, Igbonevo 3 kali mencapai final bersama Persipura pada 2006, 2007, dan 2008-2009. Namun ia selalu kalah di laga final. Apa yang aku tidak dapat adalah Piala Copa Indonesia, kata Igbonevo. Karena aku 3 kali main di final, waktu di Persipura dan 3 final itu kalah. Tapi untuk yang lain aku sudah dapat segalanya, ujarnya. Bek timnas Indonesia Mees Hilgers ternyata bisa masak makanan khas Indonesia. Inilah 2 jenis masakan tersebut. Bek timnas Indonesia, Mees Hilgers, mengakui bisa memasak masakan khas Indonesia yakni nasi goreng dan soto. Mees Hilgers belum lama ini menjalani wawancara dengan media Belanda ESPN. Dalam wawancara tersebut Mees Hilgers berbicara banyak hal bersama sang ayah maupun ibunya Linda Tombeng.
Pemain FC Twente itu bicara soal karirnya sebagai pemain hingga menjadi pemain timnas Indonesia. Tak hanya berbicara soal karirnya bersama FC Twente saja, Maes Hilgers juga mengungkapkan beberapa hal hingga soal bisa memasak masakan Indonesia. Bek berusia 23 tahun tersebut mengaku bahwa sebenarnya bisa memasak masakan Indonesia. Hal ini diungkapkan setelah sang ibu berbicara soal betapa pentingnya soal makanan sebagai orang Indonesia. Untuk itu, Maes Hilgers mengaku bahwa ia telah belajar beberapa menu masakan Indonesia dari sang ibu. Bek timnas Indonesia itu mengaku bahwa ada 2 masakan khas Indonesia yang bisa ia buat. Apabila banyak pemain keturunan Indonesia yang mengaku sudah menyantap beberapa makanan khas Indonesia. Maes Hilgers cukup mengejutkan karena ia ternyata bisa memasak masakan khas Indonesia. Walaupun mengaku bahwa sebenarnya ia tak terlalu jago atau bisa masak. "Tidak, aku tidak bisa memasak," ujar Maes Hilgers sebagaimana dikutip dari YouTube FC Twente. Namun, ia mengaku ada masakan yang ia pelajari dari sang ibu, khususnya masakan khas Indonesia. Maes Hilgers mengaku bahwa ia bisa memasak masakan khas Indonesia yakni nasi goreng dan soto. "Ada 2 masakan yang diajarkan ibuku. Itu nasi goreng dan soto, semacam sup," kata Maes Hilgers. Menurutnya, ia sering memasakkan nasi goreng dan juga soto karena bisa dimakan dalam beberapa hari. Untuk itu, ia menilai bahwa masakan ini mudah dibuat. Bahkan Maes Hilgers mengakui bahwa bahan yang biasanya buat nasi goreng ataupun soto tak banyak variasi. Oleh karena itu, ia mengaku bisa memasak makanan khas Indonesia ini karena mudah dibuat. "Itu sangat mudah dibuat dan bisa cukup untuk beberapa hari," jelas Maes Hilgers. "Jadi, saya sering memilih opsi itu atau paket masakan standar dari Jumbo atau Albert Heijn," ungkapnya. "Bahannya sedikit dan sangat mudah dibuat. Itu yang selalu aku lakukan," tuturnya.